Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 18 Desember 2022 atau Minggu Advent yang keempat, yang tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, topik minggu kita pada saat ini, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, yaitu minggu penantian akan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, yaitu kelahiran Yesus sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, dan juga penantian Yesus yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Di dalam firman ini, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kota Roma adalah termasuk kota yang besar di mana para kaisar memerintah banyak bangsa. Rasul Paulus memulai tulisannya dengan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Hamba dalam bahasa Yunani disebut dengan doulos, yang berarti budak. Budak biasanya adalah orang yang tidak mampu lagi menghidupi kehidupannya, lalu dia akan dibeli oleh orang-orang yang disebut sebagai tuannya. Mereka akan dibeli dan yang berhak kepada budak itu adalah tuannya. Dia tidak akan berhak lagi dalam kehidupannya, tetapi bahwa tuannya akan berhak penuh kepada dirinya untuk menghidupinya, mempekerjakannya, dan memberikan kehidupan yang layak baginya sebagai seorang budak. Di dalam firman ini kita melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia adalah sebagai hamba, bahwa dia adalah sebagai milik Kristus yang mengutusnya. Dan dia adalah memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan Injil. Injil itu adalah berita sukacita tentang Yesus. Lalu Rasul Paulus memberitakan Injil sukacita itu, memberitakan Yesus Kristus adalah yang disebut sebagai anak Allah yang telah datang kepada dunia ini, yang menjelma menjadi manusia dan sama dengan manusia, dan dia juga adalah diperanakkan dari keturunan Daud. Dan dalam kehadirannya kepada dunia ini tentu adalah memiliki tujuan supaya manusia diselamatkan dan manusia diperdamaikan dengan Allah di dalam kehidupan ini. Dan dialah yang telah menebus dosa manusia. Dialah yang telah datang lahir ke tengah-tengah dunia ini, dan dia jugalah yang telah menggantikan manusia berdosa yang digantungkan di kayu salib. Dia menebus dosa manusia, dia yang tidak berdosa menjadi menebus dosa manusia di kayu salib, dan dia mati di kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut, dan dia bangkit kembali pada hari ketiga, sebab dia tidak dikalahkan oleh maut,
Dia tidak dikalahkan oleh kematian, tetapi dia memperlihatkan Yesus yang berkuasa itu, Yesus yang Tuhan itu adalah bangkit dari kematian. Dan setelah bangkit dari kematian, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibu bapak saudara-saudara, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yesus yang datang, lahir, mati, dan bangkit dan naik ke surga. Itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah dunia ini. Maka dia adalah yang dipilih oleh Yesus Kristus sebagai hamba, sebagai budak. Dan Rasul Paulus meyakini bahwa ketika dia dipanggil menjadi rasul, menjadi hamba, dan dia dikuduskan dengan tujuan untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan Injil Allah, maka dia meyakini bahwa ketika dia dipanggil oleh Allah, bahwa dia adalah bukan lagi miliknya, tetapi hidupnya adalah menjadi milik Tuhan. Maka Tuhanlah yang mengutusnya, Tuhanlah yang menyuruhnya, dan Tuhanlah yang memanggilnya dan memilihnya, mengkhususkannya menjadi pemberita firman Allah, pemberita Injil ke tengah-tengah dunia ini. Lalu Rasul Paulus mengatakan di ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Ini ada dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menerima kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan Allah itu adalah diberi secara cuma-cuma. Dan kasih karunia itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus, dan dia dapat memberitakan firman Allah. Dan yang kedua adalah bahwa dia menerima jabatan rasul. Jabatan rasul adalah jabatan yang diterima oleh Rasul Paulus. Dia dikhususkan, dan Rasul Paulus meyakini bahwa panggilan ini adalah bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Allah, ada maksud Allah yang lebih luar biasa lagi yang akan dipergunakan oleh Rasul Paulus untuk memberitakan firman Allah. Sehingga jabatan yang dipakainya itu adalah dipakai untuk melayani, dipakai sebagai hamba, dipakai untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menuntun orang. Maka kasih karunia dan jabatan yang dipakai, yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus adalah itu bertujuan untuk menuntun semua orang supaya percaya dan taat kepada Tuhan. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa jabatan dan kasih karunia pelayanan itu adalah dipakai oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk menuntun orang yang berdosa, menuntun orang yang tidak mengenal Tuhan supaya mereka meninggalkan dosanya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Yang kedua adalah supaya orang yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya. Dan yang ketiga adalah supaya mereka taat kepada namanya, taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus juga menyampaikan, termasuk juga kepada orang Roma, bahwa semuanya adalah dipanggil supaya menjadi milik Kristus. Oleh karena itu orang yang percaya kepada Kristus bahwa mereka adalah milik Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengakhiri dalam naskah ini, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal ini mau menyampaikan kiranya harapan Rasul Paulus bahwa mereka selalu juga mendapatkan kasih karunia, mendapatkan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam minggu Advent yang keempat ini, bahwa Rasul Paulus mempersaksikan dan memperkenalkan dirinya bagi kita dengan tujuan supaya kita juga adalah menyadari dan meyakinkan bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, maka kita adalah turut dan taat kepada firman Allah. Yang kedua, bahwa Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai pelayan Allah.
memberikan dirinya sebagai pemberita firman Allah, maka kita juga adalah harus memberikan diri kita, mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa Tuhan memiliki tujuan dan rencana bagi kita, supaya kita juga turut memberitakan firman Allah, turut untuk melakukan dan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Maka dalam minggu Advent yang keempat ini, mari kita nantikan Tuhan dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita, dan mari kita juga adalah ikut serta dalam memberitakan Injil melalui setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.